Teman-teman, hari ini kita akan membongkar salah satu operasi intelijen paling mencengangkan dan mengguncang yang pernah dilancarkan oleh Mossad. Ini bukan sekadar misi pengintaian biasa. Ini adalah operasi kelas tinggi, dirancang secara teliti, penuh perhitungan, dan luar biasa rumit. Operasi yang ditujukan untuk menyingkirkan Ismail Haniyeh, tokoh penting Hamas, langsung dari jantung ibu kota Iran, Teheran. Kenapa kita membahasnya sekarang? Karena operasi ini membuktikan satu hal yang tak terbantahkan. Mossad memiliki kemampuan luar biasa untuk menyusup ke pusat kekuasaan musuh, bahkan hingga ke dalam kompleks paling aman yang dijaga langsung oleh Garda Revolusi Iran. Di sana, di balik pagar besi dan penjagaan ketat, Mossad melancarkan operasi yang mengguncang dunia. Operasi ini telah berlangsung secara rahasia selama lebih dari setahun, dan sampai hari ini, masih menanamkan rasa takut di kalangan para lawan Israel. Ada tokoh-tokoh yang hingga kini masih terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, membayangkan nasib mereka bisa sama seperti Haniyeh. Ismail Haniyeh adalah tokoh kunci dalam struktur Hamas, organisasi yang oleh banyak negara dikategorikan sebagai kelompok teroris. Selama bertahun-tahun, ia menjabat sebagai wajah diplomatik Hamas. Namun demikian, ia sering berada di luar wilayah konflik utama, tidak di Gaza, tidak di tepi barat, dan tentu saja jauh dari wilayah kedaulatan Israel. Karena itulah, selama waktu lama ia tidak dianggap sebagai target prioritas oleh Israel. Prioritas Israel lebih condong ke sosok-sosok seperti Muhammad Deif, Komandan Brigade Al-Qassam yang dikenal sangat berbahaya, dan Yahya Sinwar, pemimpin militer yang disebut-sebut sebagai arsitek serangan besar pada 7 Oktober 2023 lalu. Haniyeh dianggap lebih sebagai simbol politik, bukan operator di lapangan. Namun semua berubah pada hari kelam itu, 7 Oktober 2023, saat Hamas meluncurkan serangan brutal terhadap Israel, menembus perbatasan, membantai warga sipil, dan menculik banyak orang. Dunia menyaksikan kekejaman itu, dan Israel pun mengubah kebijakan mereka terhadap para pemimpin Hamas. Kini, Haniyeh tak lagi dianggap hanya sebagai figur diplomatik, tetapi sebagai bagian dari jaringan utama perencana dan pendana operasi teror itu. Maka diputuskan, ia harus dieliminasi. Pada 31 Juli 2024 lalu, sekitar 1 tahun yang lalu, Ismail Haniyeh tengah berada di Teheran. Ia datang untuk menghadiri sebuah acara peringatan kematian Qasem Soleimani. Ia menginap di salah satu kompleks paling dijaga ketat milik Garda Revolusi Iran, lokasi yang telah dia kunjungi berkali-kali sebelumnya, tempat yang seharusnya menjadi zona paling aman di seluruh Iran. Namun malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah ledakan mengguncang kamarnya. Haniyeh tewas seketika, dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Awalnya, pihak Iran mencoba meredam isu. Mereka mengklaim ledakan itu disebabkan oleh kebocoran gas atau kecelakaan biasa. Tapi dengan cepat, fakta-fakta baru mulai terkuak, dan dunia menduga kuat. Inilah operasi Mossad. Coba bayangkan situasinya. Seorang musuh utama Israel dibunuh, bukan di medan perang, bukan di zona konflik, tapi di tengah ibu kota negara musuh, di bawah perlindungan elit militer mereka sendiri. Bukan hanya mengagetkan, ini adalah bukti nyata betapa dalamnya penetrasi intelijen Israel ke dalam sistem pertahanan Iran. Fakta-fakta yang muncul kemudian sangat mencengangkan. Ternyata, berbulan-bulan sebelum operasi berlangsung, Mossad telah menanam sebuah perangkat peledak canggih di kamar yang akan digunakan Haniyeh. Siapa yang menanamnya? Apakah agen Israel yang menyamar di dalam Iran? Atau justru orang dalam dari kalangan Iran sendiri yang berhasil dipengaruhi? Yang pasti, bom tersebut begitu tersembunyi sehingga berhasil lolos dari berbagai inspeksi keamanan. Padahal, kompleks itu dikenal sangat paranoid terhadap ancaman. Ruang-ruangnya dipindai, dipasangi alat pendeteksi, dan dijaga siang malam. Tapi perangkat itu tetap tak terdeteksi selama berbulan-bulan. Lalu, saat intelijen memastikan bahwa Haniyeh benar-benar berada di ruangan tersebut pada malam itu, bom diaktifkan secara jarak jauh. Tak ada peringatan, tak ada suara aneh. Ledakan itu mematikan dan tepat sasaran. Dengan satu ledakan, pesan jelas dikirimkan. Tak ada tempat aman bagi musuh Israel, bahkan di bawah perlindungan negara sekutu. Satu pertanyaan besar yang muncul, mengapa Mossad memilih melaksanakan operasi ini di Teheran, bukan di tempat lain seperti Doha, Qatar, tempat Haniyeh lebih sering menetap? Jawabannya kompleks.
Qatar memang menjadi lokasi utama aktivitas diplomatik Hamas. Namun, Qatar juga memainkan peran penting dalam negosiasi berbagai kesepakatan antara Israel dan entitas Palestina. Mereka menjadi tuan rumah pembicaraan damai, bahkan kadang menjadi mediator tak resmi dalam konflik. Melakukan pembunuhan di sana akan sangat berisiko secara diplomatik dan bisa memicu krisis yang lebih luas. Namun Iran adalah cerita berbeda. Iran adalah musuh ideologis dan strategis utama Israel. Mereka bukan hanya mendukung Hamas, tapi juga Hizbullah dan berbagai kelompok bersenjata lain yang aktif menyerang Israel. Dengan melaksanakan operasi di Teheran, Mossad tidak hanya menyingkirkan target utama, tapi juga mempermalukan musuh utamanya langsung di tanahnya sendiri. Jadi, operasi ini bukan sekadar aksi militer. Ini adalah unjuk kekuatan intelijen modern, pesan terselubung yang keras dan jelas. Siapapun yang menjadi musuh Israel, seberapa jauh pun kamu melarikan diri, seberapa dalam kamu bersembunyi, jika kamu merencanakan kehancuran Israel, maka kamu tidak akan pernah benar-benar aman. Dan itulah sebabnya hingga hari ini, banyak musuh Israel yang tidur tak nyenyak. Karena mereka tahu, apa yang terjadi pada Ismail Haniyeh bisa terjadi pada siapa saja yang ada dalam daftar Mossad. Sebuah misi rahasia yang menembus jantung ibu kota Iran, Teheran, untuk membunuh sosok penting dalam struktur Hamas, Ismail Haniyeh. Operasi ini tidak hanya penuh perhitungan dan kerahasiaan tinggi, tapi juga menjadi simbol bagaimana kekuatan intelijen mampu menembus garis pertahanan musuh paling ketat sekalipun. Kita membicarakan ini hari ini karena aksi ini menunjukkan bagaimana Mossad, Badan Intelijen Israel, berhasil menyusup ke dalam sistem pengamanan elit Republik Islam Iran. Mereka melaksanakan pembunuhan tepat di tengah kompleks militer yang dikelola oleh Garda Revolusi, pasukan paling setia dan fanatik terhadap rezim Iran. Yang lebih mencengangkan, target mereka adalah tamu resmi dari Garda itu sendiri. Operasi ini telah berlangsung diam-diam selama berbulan-bulan sebelum akhirnya dieksekusi dengan sangat presisi. Dan hingga kini, efek psikologis dari misi ini masih menghantui mereka yang merasa dirinya bisa jadi target berikutnya. Perlu dicatat bahwa Haniyeh tidak hanya aktif di Iran. Ia dikenal sering bepergian ke Doha, Qatar, yang selama ini menjadi pusat kegiatan diplomatik Hamas. Namun membunuhnya di sana akan sangat berisiko secara diplomatik. Qatar adalah pemain penting di kawasan Teluk, memiliki hubungan ambigu dengan Israel, dan menjadi mediator dalam banyak negosiasi konflik Palestina-Israel. Turki juga pernah jadi tempat aman baginya. Namun seperti Qatar, Turki adalah negara yang punya hubungan kompleks dengan Israel. Meskipun sering bertentangan dalam retorika politik, kedua negara masih menjaga komunikasi dan kerjasama tertentu, terutama di bidang ekonomi dan regional. Melancarkan operasi di tanah Turki bisa mengakibatkan benturan diplomatik serius dengan sekutu-sekutu Barat. Maka pilihan akhirnya jatuh pada Iran. Sebuah negara yang tidak mengakui eksistensi Israel, secara terbuka mendukung kelompok bersenjata anti-Israel, dan terus menyuarakan kehancuran negara Yahudi itu. Dalam kalkulasi strategis, tanah Iran menjadi lokasi yang paling tepat secara politis untuk misi seperti ini. Bagi Israel, menghilangkan musuh besar di tanah musuh bebuyutan adalah pesan yang jelas dan penuh makna simbolis. Ternyata, seperti banyak manusia lainnya, Haniyeh adalah makhluk kebiasaan. Ia punya pola yang berulang. Saat berada di Teheran, ia selalu menginap di kompleks yang sama, dan seringkali bahkan di ruangan yang sama. Intelijen Israel memanfaatkan pola ini. Mereka mengamati pergerakannya selama berbulan-bulan, mungkin lebih dari 7 atau 8 kali kunjungan ke tempat yang sama. Bagi seorang buronan, rutinitas adalah kelemahan fatal. Dan dalam kasus ini, kebiasaan Haniyeh justru memudahkan Mossad untuk merencanakan segalanya dengan presisi. Sang target secara tidak sadar menyerahkan dirinya sendiri, berulang kali, ke dalam skenario kematian yang telah disusun dengan cermat. Berdasarkan laporan intelijen, beberapa bulan sebelum eksekusi, Mossad berhasil menempatkan bom di kamar yang biasa digunakan Haniyeh. Cara penyusupannya masih jadi misteri hingga kini. Mungkin ada agen Mossad di lapangan, atau justru ada orang dalam Iran yang bekerja diam-diam untuk Israel. Apapun jalurnya, mereka berhasil melewati berbagai sistem pengamanan ketat Garda Revolusi. Bom itu sangat canggih dan tersembunyi. Bahkan setelah berbagai penyisiran dan pengecekan keamanan rutin dilakukan,
perangkat itu tetap tidak terdeteksi. Bayangkan, berbulan-bulan lamanya bom itu berada di lokasi, menunggu target masuk ke dalam perangkap yang tak terlihat. Ketika informasi menyebutkan bahwa Haniyeh telah masuk dan menginap di kamar tersebut, bom itu diaktifkan dari jarak jauh. Serangan ini bukan sekadar ledakan, tapi pesan strategis kepada semua musuh Israel. Tidak ada tempat yang benar-benar aman jika Anda adalah ancaman nyata. Malam itu, sekitar pukul 1.30 dini hari, ledakan mengguncang kompleks militer Iran yang dikenal sangat tertutup. Tim medis dan keamanan bergegas menuju lokasi, hanya untuk menemukan puing-puing dan tubuh yang sudah tak bernyawa. Ismail Haniyeh dinyatakan meninggal di tempat. Sementara aparat Iran kebingungan, mencoba menutup-nutupi kebenaran. Awalnya mereka mengatakan itu adalah kecelakaan. Tapi informasi dan fakta di lapangan cepat menyebar. Dunia mulai sadar bahwa ini bukan sembarang ledakan. Ini adalah serangan presisi, terencana, dan memalukan bagi Iran. Seorang tamu negara dibunuh di pusat kekuasaan mereka. Dampaknya langsung terasa. Beberapa petinggi militer Iran menghilang dari publik selama berminggu-minggu. Komandan-komandan IRGC menyembunyikan diri. Ketakutan dan paranoia menyebar. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa dipercaya. Apakah ada pengkhianat di dalam? Siapa yang membuka jalan bagi Mossad? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab sampai hari ini. Tapi satu hal jelas, operasi ini mengirimkan guncangan besar ke dalam tubuh pemerintahan Iran. Mereka menyadari bahwa infiltrasi telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Ada pihak dalam yang mungkin dengan sadar, atau tanpa disadari, membantu musuh terbesar mereka. Serangan seperti ini bukan hanya soal menyingkirkan satu orang. Ini soal efek domino. Ketika tokoh setingkat Haniyeh bisa dilenyapkan di jantung Teheran, maka semua musuh Israel mulai mempertanyakan keamanan mereka sendiri. Siapa berikutnya? Di mana lagi Mossad bisa menyusup? Kita bisa bayangkan betapa terguncangnya para pejabat Iran. Bukan hanya karena kehilangan muka, tapi karena mereka kini hidup dalam ketakutan. Israel telah membuktikan bahwa mereka bisa beroperasi jauh di dalam wilayah musuh, tanpa disadari, dan tanpa meninggalkan jejak. Operasi ini adalah bukti nyata dari kemampuan Mossad sebagai salah satu badan intelijen paling tangguh di dunia. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga informasi, infiltrasi, dan kesabaran luar biasa. Selama bertahun-tahun mereka membangun jaringan, mengumpulkan data, dan menunggu saat yang tepat. Kini, dunia tahu bahwa Israel tidak akan diam terhadap ancaman. Mereka tidak akan membiarkan para perencana serangan seperti 7 Oktober lolos tanpa konsekuensi. Dan melalui operasi ini, mereka mengirim pesan ke seluruh penjuru dunia. Keadilan bagi rakyat Israel akan ditegakkan, bahkan di tempat yang paling tidak terbayangkan.